Maka itu di dalam bahasa Arab itu, di dalam Al-Quran, ada 3 istilah. Pertama ada yang disebut dengan al-abid. Kalau di dalam Al-Quran mengatakan al-abid, itu pada umumnya dimaksudkan dengan para penyembah berhala. Makanya itu disebutkan wala ana abidun. Ya. Tidak dikatakan wala ana abidun. Tidak juga dikatakan wala ana abdun. Tidak juga dikatakan wala ana ibadun. Nah, itu ada bedanya semuanya, teman-teman. Kalau abidun, orang yang menyembah berhala. Kalau abidun, sudah percaya kepada Allah, tapi masih menyembah berhala. Musyrik itu. Kalau ibadun, itulah yang bertauhid. Menyembah Allah tidak percaya kepada kekuatan kekuasaan berhala. Maka itu semua kata-kata ibadun di dalam Quran itu kalimat tauhid. Bagus. Wa ibadur rahman yamshuna fil ardi. Ya. Dan ada lagi satu, abdun, itu positif juga. Jadi al-ibad dan al-abd bermakna wahid. Yaitu sama-sama menyembah hanya kepada Allah, maka itu subhanalladzi asra bi'abdihi. Tidak dikatakan subhanalladzi asra bi'abidihi. Jadi orang yang menyembah berhala tidak mungkin bisa mi'raj. Tidak juga dikatakan subhanalladzi asra bi'abidihi. Ya. Tidak mungkin mi'raj itu. Kenapa? Memang percaya Allah, tapi masih percaya badik, percaya dengan jimat-jimat, percaya dengan dukun, dan sebagainya. Itu musyrik, itu abidun. Yang mi'raj itu ialah abdun, hanya menyembah Allah, bukan yang lain. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Abdun itu hambanya Allah. Nah, coba lihat. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, semuanya berarti hamba. Abidun hamba. Abidun hamba. Ibadun hamba. Abdun hamba. Padahal penggunaannya dalam bahasa Arab itu, dalam Al-Quran itu sangat berbeda. Nah, inilah saya sering mengatakan kepada teman-teman, kita jangan terlalu cepat menyalah-nyalahin orang kalau kita nggak kuat bahasa Arabnya. Kalau hanya bermodalkan bahasa Indonesia, lalu memvonis ulama kita yang menguasai bahasa Arab, balaghah, ya ilmu bayan, badiknya dan segala macamnya itu, jangan dulu. Bisa kita malu nanti pada akhirnya. Ya kan? Kalau bermodalkan terjemahan bahasa Indonesia, nggak ada tuh bedanya itu khalaqah, ja'alah, bada'ah, sana'ah, fatara. Ya. Ada 7 itu. Cinta dari cinta palsu monyet ya, cinta sampai mahabbah, cinta ilahi itu ada 14 tingkatan-tingkatan kosakatanya itu. Nah, di itu sini cinta saja. yang dikatakan dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru, kafaru di sini ialah tidak percaya kepada Allah yang gaib-gaib itu nggak percaya. Dia maunya yang konkret, berhala itu kan konkret. Maka itu kafir. Sawa'un alaihim, sama aja, nggak, itu percuma kalau orang yang sudah membatu dalam batinnya itu nggak usah di apa ya, nggak percuma kita memberikan dakwah aja. Oh, kalau orang sudah seperti Abu Jahil itu, apapun yang dikatakan ya ponakannya itu nggak akan pernah dipercaya tuh. Ya, kenapa? Karena sudah khatam. Nah, ini yang kita akan berartikan nanti. Khatamallahu ala qulubihim. Saya ulangi. Saya Jadi cepat-cepat. Alladzina konteksnya kafaru ini sawaun alaihim. konteks Ya. Halo?
Kenapa tadi? Pak Kiai, konteks kata mereka di sini konteksnya berarti orang kafir atau manusia? Oke. Oke, nanti saya akan jelaskan itu. Ya. Jangan dipotong dulu ya. Nah, ini belum. Innalladzina kafaru sawa'un. Sesungguhnya orang-orang kafir, kafir di situ itu dalam Al-Qur'an itu Nasrani bukan kafir. Yahudi bukan kafir. Bahkan itu adalah mukmin. Cuman dia benar pada masanya. Jadi Taurat berlaku sampai adanya nanti Injil. Injil berlaku sampai nanti datangnya Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an berlaku sampai kapan? Sampai akhirat. Sampai hari kiamat ya kan? Karena Nabi Muhammad itu adalah khatamul anbiya wal mursalin. Nah, jadi inilah maksudnya tadi bahwa kafir itu kan seringkali kita salah paham tuh. Apa yang dimaksud kafir? Di dalam Al-Qur'an itu kata kafir itu ada 9 pengertiannya. Nah, kafir kalau kita lihat dalam Al-Quran, kafir itu ada kafir dalam pengertian memang tidak percaya Allah. Itu kafir. Tidak ada Tuhan, itu ateis. Ada lagi pengertian kafir itu munafik. Munafik itu juga kafir dalam Al-Quran. Ada lagi musyrik, kafir juga. Zulmun, itu kafir juga. Bahkan sampai kepada KTP-nya Islam, pergi ke masjid, kafir juga. Kenapa? Itu kufur nikmat. Ya. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum. Nah, kalau engkau mengingkari itu kafir kan, ingkar. Ya, inna adzabi lasyadid. Jadi kata kufur dalam disertasinya Profesor Dr. Harifuddin Cawidu ada 9 pengertian kafir dalam Quran. Jadi bukan hanya satu, kafir itu non-muslim, itu enggak bisa. Semua non-muslim itu kafir. Tunggu dulu. Kalau kita mengingkari Yahudi, dan orang yang beragama Yahudi pada masanya, malah rusak akidah kita kan. Kalau kita mengingkari keberadaan Yahudi, mengingkari keberadaan Nasrani, kita malah justru rusak akidahnya. Ya kan? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, jamak kan di situ. Tidak dikatakan wa kitabihi yakni Al-Qur'an, wa kutubihi termasuk Taurat, Injil, Zabur. Nah, kalau kita mengingkari Taurat dan Injil, ya kita malah kafir. Karena kita mengingkari kitab suci Allah. Taurat, Injil itu kan kitab sucinya Allah juga kan. Iya. Kemudian Nabi Musa yang membawa agama Yahudi, kitab sucinya Taurat itu kan nabinya Allah, rasulnya Allah juga kan. Kalau mengingkari dia berarti kita kafir. Nabi Isa yang membawa agama Nasrani, kitab sucinya Injil, mengingkari mereka, mengingkari Nabi Isa berarti kafir kita. Karena mengingkari nabinya Allah, mengingkari rasulnya Allah, mengingkari kitab sucinya Allah. Padahal Al-Quran mengatakan amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ya kan? Kutubun itu jamak daripada kitabun, berarti harus percaya kitab lain. Jadi siapa yang hanya tahu Al-Quran tapi dia tidak tahu kitab-kitab suci yang lain, maka itu sebetulnya dia tidak paham tentang Islam lebih komprehensif. Siapa yang hanya tahu Nabi Muhammad SAW tapi tidak paham nabi-nabi yang lain, dia hanya tahu tentang Islam sedikit. Kenapa? Tidak komprehensif memahami nabi-nabi Allah yang diakui dalam Islam yang lain. Nah, itu dia.